murah, praktis, dan cepat saji adalah keunggulan dari makanan olahan. Seperti sarden ini misalnya mengalami proses yang sangat panjang hingga akhirnya bisa dijual bebas di pasaran. Rendah akan nutrisi dan mungkin saja memiliki kandungan yang berbahaya bagi tubuh. Apakah Anda termasuk penggemar makanan olahan? Jika ya, Anda harus berpikir ulang untuk terus mengonsumsinya. Ini alasannya. Makanan olahan melewati sejumlah proses pengawetan agar tahan lama dan mudah disajikan. Namun, kita tidak bisa benar-benar pastikan apa saja yang terkandung di dalamnya. Bisa jadi berdampak buruk bagi kesehatan. Jadi memang relatif kebanyakan makanan proses kita akan selalu tinggi kandungan garam, gula, dan kandungan lemaknya. Jadi ini yang membuat kenapa menggunakan makanan olahan sebagai asupan makanan sehari-hari menjadi sebuah asupan yang rutin tidak terlalu dianjurkan karena konteksnya akan kemudian kita memasukkan terlalu banyak komponen yang tadi, gula, garam, dan lemak. Kita tahu ya penyakit degeneratif yang sekarang banyak muncul di masyarakat diawali dengan kelebihan berat badan. Nah, kelebihan berat badan itu sendiri kita tidak bisa pungkiri karena apa? Karena kebiasaan mengkonsumsi makanan olahan ini sudah dimulai sejak usia dini, usia anak-anak. Ya, rutin mengonsumsi makanan olahan sama dengan mengundang berbagai penyakit berbahaya ke tubuh kita. Seperti obesitas, kolesterol tinggi, diabetes, dan kelainan jantung. September 2015 lalu, Badan Kesehatan Dunia WHO juga rilis hasil penelitian. Konsumsi 50 gram daging olahan setiap hari dapat meningkatkan resiko kanker hingga 18%. Sebenarnya kita bisa menyeimbangkan makanan olahan dengan mengonsumsi sayur-sayuran serta buah. Dan mungkin bisa dicoba juga diet makan bersih yang lebih dikenal dengan sebutan clean eating. Salah satu pelakunya Farah Mauludina. Jalankan clean eating sejak 3 tahun lalu, ia rasakan betul manfaatnya bagi kesehatan. Bonusnya, berat badan lebih terjaga. Clean itu kan dari bersih, jadi sebenarnya clean eating itu pola makan bersih bebas dari 4P. 4P itu penyedap, penambah rasa, pengawet, sama pewarna. Nah, makanan-makanan yang ada 4P ini kan kimiawi yang dikemas, yang diproses food, yang udah siap saji. Jadi kita mengeliminasi makanan-makanan seperti itu. Kita makan makanan yang benar-benar bersih, benar-benar makanan sayur atau buah atau dari gandum atau biji-bijian yang emang benar kita yang masak sendiri gitu. Tak hanya sebagai pelaku, perempuan yang akrab disapa Dina ini juga gencar kampanyekan hidup sehat dengan clean eating. Ia menggagas gerakan kembali ke dapur lewat workshop memasak di 5 kota di Indonesia. Prinsip clean eating itu adalah mengetahui dari mana makanan kamu berasal, yang artinya kamu harus bisa memasak sendiri dan tahu cara mengolah makanan yang kamu konsumsi. Jadi ini perempuan, ibu apalagi di rumah itu mempunyai peran yang paling penting di keluarganya karena dia yang menentukan bahwa suami, anak-anaknya, anggota keluarga yang lainnya mau makan apa, ya kan? Jadi walaupun si ibu sebenarnya nggak di rumah, tapi dia bisa bilang sama orang rumahnya atau asisten rumah tangga atau menaruh di segala macam kulkas dan lemarinya ini makanan-makanan yang bersih. Jadi saya tuh concern banget sama ibu-ibu muda untuk mulai mengerti bahwa sebenarnya makanan yang paling benar itu adalah makanan yang bukan di kemasan. Apa yang dijalani Dina menginspirasi banyak orang, termasuk 2 sahabatnya, Eva dan Fitri. Mulai ngurangin mie instan, terus misalkan kayak makanan olahan kayak sarden, udah gitu. Ciki-ciki, kayak ciki-ciki udah gitu, minuman-minuman bersoda juga. Waktu dulu sih sebetulnya aku sering sakit, aku sering banget kena tipes. Setahun aku bisa kena tipes 2 kali. Bahkan bisa kena tipes sekaligus demam berdarah juga waktu itu.
Cuman kalau misalnya sampai saat ini sih alhamdulillah belum ada penyakit lain yang berat-berat lagi yang pernah aku alami. Terus badan juga lebih ringan sih sebenarnya. Yang aku rasain sih sebetulnya badan lebih enak. Terus udah gitu ada pergeseran lidah sedikit sih, yang tadinya biasa makan MSG terus sekarang udah nggak pernah pakai MSG atau tambahan lainnya, tuh lebih peka terhadap makanan-makanan yang sebetulnya natural dan sebetulnya baik buat tubuh. Aku sebetulnya punya mah yang cukup lumayan akut gitu tuh, dan itu diakibatkan karena pola makan yang awalnya memang nggak bagus gitu tuh. Nah, mulai beralih dari situ, step by step mulai mengurangi makanan-makanan instan, ganti dengan banyak sayur dan buah-buahan. Secara fisik sih kerasa sangat-sangat terasa, terus aktivitas juga nggak jadi cepat ngantuk. Pola makan clean eating diperkenalkan pertama kali lewat buku berjudul The Eat Clean Diet. Buku karya Toscareno ini jadi bestseller di Amerika. Sejak itu, clean eating populer hingga ke seluruh dunia. Dan sekitar 3 tahun lalu jadi tren di Indonesia. Pola makan ini tak melulu soal mengatur jumlah asupan kalori dalam tubuh. Karena yang terpenting adalah kualitas makanan yang dikonsumsi. Clean eating bisa jadi langkah awal mengubah gaya hidup dan pola makan menjadi lebih sehat dan tepat. Yakni dengan lebih selektif memilih bahan makanan, proses pengolahan, hingga penyajiannya. Mulai mengurangi asupan makanan olahan adalah hal yang sangat baik bagi tubuh. Namun dalam menjalani prinsip makan bersih atau clean eating perlu konsistensi agar kesehatan tubuh kita menjadi lebih baik. Gitu ya Teh ya? Benar banget. Dari Bandung, Jawa Barat, Francisca Luri, Arif Priambodo melaporkan untuk Terima kasih.